Selamat datang kembali di kelas pengendalian jauh untuk vegetasi dan penggunaan lahan pertemuan 12 di bawah dosen Ibu Dela Lestari SSI MSI. Bersama saya lagi, Taufik Ijazah Ahmad sebagai practical instructor. Pada pertemuan 12 ini kita akan bahas tentang land surface temperature dalam pengendalian jauh untuk vegetasi dan penggunaan lahan. Nah, sebenarnya land surface temperature itu apa sih? Jadi land surface temperature atau dalam bahasa Indonesia adalah suhu permukaan bumi. Itu merupakan besaran suhu yang dibaca lewat reflektansi spesifik lewat thermal infrared yang nilainya ditentukan oleh seberapa derajat gitu suhu permukaan bumi. Nah, dalam pengendalian jauh untuk vegetasi, land surface temperature biasanya digunakan untuk memantau vegetasi. Jadi kalau tutupan lahannya bukan vegetasi, maka suhunya akan lebih panas daripada lahan yang tercover oleh vegetasi. Nah, sebenarnya si suhu ini variasinya sangat bergantung pada jenis tutupan lahan dan jenis permukaan buminya seperti apa. Nah, kalau jenis tutupan lahannya seperti tadi, nah untuk permukaan buminya dia memiliki variasi juga, di mana semakin tinggi permukaan bumi, maka suhunya akan lebih rendah dibandingkan yang lebih rendah gitu ketinggiannya. Nah, namun pada beberapa kasus tertentu, terlebih pada gunung berapi, maka biasanya suhunya akan lebih tinggi gitu. Nah, lalu pada penerapannya seperti apa dalam land surface temperature ini untuk dunia vegetasi? Kita akan langsung praktikkan bagaimana penggunaannya. Nah, untuk kalkulasi land surface temperature sendiri ada beberapa step. Yang pertama, kita harus kalkulasi TOA-nya atau top of atmospheric. Yang kedua, kita akan hitung atau mengkonversi lebih tepatnya nilai TOA ini ke kecerahan, ya konversi ke kecerahan yang didasari oleh suhu gitu. Dan yang langkah yang ketiga kita akan kalkulasi NDVI. Yang keempat kita akan kalkulasi dari proporsi dari vegetasi yang satuannya PV. Yang kelima kita akan kalkulasi tingkat emisi dari E. Kemudian yang keenam kita akan kalkulasi land surface temperature-nya. Nah, baik, tanpa berlama-lama kita akan buka ArcGIS Pro-nya. Baik, kita sudah berada di aplikasi ArcGIS-nya. Kita akan menggunakan band 10. Kita dulu band 10-nya untuk kalkulasi TOA. Kemudian kita masuk ke raster kalkulator ya, seperti ini. Nah, untuk menentukan nilai ML dan AL-nya, kita harus melihat file underscore MTL-nya. Kita buka dulu dan kita cari radians multiband. Nah, kita lihat band 10 ya. Nah, ini value-nya seperti ini. Kemudian kita copy. Kita copy ya, 3,80 ini. Pangkat 04. Yes, berarti menyesuaikan dengan rumus ya, ML sama dengan, karena min 4, maka itu sama dengan 3,8 kali 0,00
1. Jadi kalau 10 pangkat 4 itu adalah 10.000, maka min 4 itu adalah kebalikannya, jadi 0,0001 gitu. Setelah itu kita kalikan dengan band 10. Lihat lagi rumusnya, dan kita butuh nilai AL atau radians at band gitu ya. Nah, ini nilainya ini 0,01. Habis. Tambah dengan nilainya. Kita kasih nama TOA. Kita run. Nah, kita sudah dapat hasil TOA-nya. Kemudian saya rasa saya tutup dulu browser deh. Baik. Selanjutnya kita akan menghitung atau mengkonversi TOA to brightness temperature. Rumusnya adalah ini. BT itu brightness temperature sama dengan K2 dibagi dengan ln K1 per L tulis 1 dikurangi 273,15. Jadi hasilnya ini dalam sekaligus mengkonversi nilai Kelvin, karena band 10 itu satuannya adalah Kelvin gitu ya, setelah nilai TOA itu. Sebentar, kita lihat rumusnya dulu. BT sama dengan K2. K2 itu apa? K2 itu band specific thermal conversion constant. Ada K2. Kita lihat lagi ke file _mtl-nya. Kita cari yang namanya K1. Maaf, maksudnya K2. Nah, ini K2 constant band 10. Nah, K2 konstan band 10. Kasih kurung, masukin positive value-nya, dibagi dengan ln. Jadi ln itu fungsi ada di sini. Nah, ini ln. Kasih kurung K1 per L. K1-nya dari band 10, ini nilainya. Masukkan ke kurungnya, kemudian dibagi dengan L. L itu adalah TOA ya. Masukkan TOA, kemudian sebelum tutup kita kurangi dengan nilai maksimum Kelvin, skala Kelvin 273,15. Kita kasih nama BT. Kemudian kita run. Kita sudah dapat nilainya. Setelah itu kita akan kalkulasi NDVI. Masuk ke katalog lagi, kita add band 4 dan juga band 5. Setelah itu kita raster kalkulator lagi. Band 5 dikurangi dengan band 4. Jangan lupa kasih kurung. Dibagi dengan band 5 ditambah dengan band 4. Sebelum tutup kita kasih nama NDVI. Kemudian kita run. Kita sudah dapat nilai NDVI. Selanjutnya kita akan langkah keempat, kita akan menghitung proporsi dari vegetasi PV. Ini rumusnya. Kita
mempangkatkan 2 dari nilai NdVi. Nilai maaf. Dari nilai NdVi dikurangi NdVi minimum dan NdVi max dikurangi NdVi minimum. Berarti kita cari ada square, di sini ada square. Nah, ini dalam kurung kita butuh kurung lagi, kurung tambahan. Kemudian NdVi masukkan, dikurangi dengan nilai minimum NdVi-nya, yaitu 0. Ya, karena negatif kita masukin negatif ya. Negatif 0,327. Setelah itu dibagi dengan NdVi max-nya. Nilai maksimum NdVi adalah 0,3892. Dikurangi nilai minimumnya. Seperti ini. Kita kasih nama PV. Kemudian kita run. Nah, kita sudah dapat. Dan kita akan menghitung langkah kelima, menghitung emissivity dari E ini. Ini rumusnya. Tadi rumusnya adalah 0,004 dikalikan dengan PV, kemudian ditambah dengan 0,986. Kita kasih nama EA aja mungkin ya E belah. Run. Nah, baik, sudah selesai kalkulasi nilai emissivity E-nya. Kemudian yang paling utama dan terakhir adalah kalkulasi land surface temperature-nya. Rumusnya adalah BT. BT itu ini yang nilai brightness temperature dibagi dengan 1 yang sebelumnya ditambahkan dengan 0,00115 dikali BT per 1,4388. Kemudian nilai ln dari E-nya. Kita masuk ke kita akan hitung lagi. Buat kurung dulu. Yang pertama BT itu dibagi dengan 1 plus kasih kurung lagi. Di sini kita isi 0,00115 dikalikan lagi dengan BT, kemudian dibagi dengan 1,4388. Nah, di luar kurung kita kalikan dia dengan nilai ln lagi dari nilai E. Nah, seperti ini. Ya, kurang lebih seperti ini. Kita kasih nama
LST. Kemudian kita run. Nah, ini kita sudah dapat melihat nilai temperaturnya. Nah, dia bergerak dari negatif 40 derajat Celcius sampai dengan 31,96 derajat Celcius. Pertanyaannya, kenapa ada nilai negatif yang padahal kita ini merupakan negara tropis yang dimana mustahil ada nilai negatif dalam suhu permukaan di negara tropis. Nah, bisa kita lihat di sini, mungkin kita simbologinya kita rubah. Nah, seperti ini ke yang semakin hijau maka nilai suhunya semakin negatif, dan semakin orange maka suhunya semakin tinggi. Jika kita lihat bahwa di sini itu merupakan tutupan lahan, atau bukan tutupan lahan, merupakan awan ya. Di sini banyak sekali awan di citra ini, sehingga dia memberikan nilai reflektansi yang salah dan hasilnya terbaca suhunya sebagai negatif gitu. Dan ini merupakan suatu misreading lah dari citra satelit. Nah, kalau teman-teman tertarik dengan suatu area tertentu, maka langkah lebih baiknya di klip gitu. Karena sebelumnya kita sudah bahas di kepulauan yang ini, maka kita akan klip untuk mengamati suhu yang terjadi di pulau ini gitu. Kita pakai tools clip raster, input rasternya LST. Oh iya, kita belum buat file pemotongnya. Kita masuk ke geodatabase, kemudian new dan future class. Kita kasih nama pemotong, finish aja langsung. Kita ke rebound edit, kemudian kita pilih create, pilih pemotong. Mungkin akan lebih enak kalau kita uncheck semuanya dulu. Oh iya, kita rubah base map ke imagery aja supaya lebih akurat. Nah, seperti ini. Kita akan potong berdasarkan pulau-pulau yang ada di sini gitu. Nah, akan potong. Baik, habis itu kita save. Yes. Kemudian masuk lagi ke geoprocessing. Dan di sini output extendnya kita pilih pemotong. Kemudian ini klik supaya nanti enggak bentuknya polygon. Dan kita klik run. Nah, ini sudah ada LST clipnya. Jadi kalau di LST masih banyak awan sebetulnya. Hanya saja dia tidak separah yang tadi gitu, meskipun terbacanya sebesar 13 derajat. Nah, untuk membersihkannya kita akan klik lagi supaya lebih spesifik ke wilayah pulaunya. Aktifkan kembali layar pemotong, kita klik modify. Mungkin bisa kita pilih dulu. Dan kita klik delete aja. Nah, lihat lagi pemotong ini. Kita spesifikkan ke pulau yang paling pulau utama ini. Nah, setelah itu di save. Kemudian kita klip lagi. Nah,
bisa kita lihat sudah lebih baik lah nilainya. Nah, untuk mengetahui mana saja yang merupakan daerah yang memiliki suhu sampai dengan 29,58 derajat Celcius, kita akan menggunakan mana ya? Ini mungkin ya lebih bagus. Nah, bisa kita ketahui bersama bahwa daerah-daerah yang berdekatan dengan pantai yang kemarin dari hasil NDVI itu yang kurang lebih nilai NDVI-nya rendah, maka dia cenderung lebih panas. Bisa kita lihat dari nilai NDVI. Ini NDVI kita klik dulu. Ubah ke NDVI, pemotong. Taruh dulu. Nah, seperti ini. Kita rubah simbologinya ke merah. Jadi semakin tinggi nilai NDVI-nya maka semakin merah. Kemudian untuk yang LST semakin panas juga dia semakin merah gitu. Mungkin untuk NDVI kita balikan saja, kita invert. Nah, di sini bisa kita lihat. Anggaplah wilayah yang ini ya, yang nilai NDVI-nya rendah 0,01, itu sangat rendah dalam artian hampir tidak ada vegetasi di sana. Kita lihat bagaimana LST-nya, land surface temperature-nya. Di sekitaran sini itu land surface temperature atau suhu permukaannya cukup tinggi, ada 24. Sedangkan di daerah sini itu 25 derajat Celcius. Ya sama di daerah yang juga tidak ada vegetasinya seperti itu. Nah, untuk lebih detailnya kita akan melakukan operasi reclassify. Kita reclass NDVI clip 2, reclassify. Kita pakai equal interval. Upper value-nya 0 aja mungkin ya, supaya dia mendeteksi darat. Kita bagi jadi berapa ya? Kita bagi jadi 5 kelas lah. (0,2) 0,4, 0,6, 0,8. Kurang ya, satu aja deh. Nah, oke, dan run. Kita akan reclassify juga hasil LST dan surface temperaturnya. Manual interval oke aja, LST clip, kemudian di run. Kok banyak ya? Request NDVI. Oke. Salah. Baik, klik classify. Habis itu kita klik OK. Tes NDVI 2. 1 ya. Oh iya, salah ini kelasnya berarti. Harusnya saya menggunakan koma 0,2, kemudian 0,4, 0,6, 0,8. Nah, seperti ini sudah lebih bagus. Situ kita remove dulu aja deh. Nah, seperti ini. Jadi semakin tinggi kelasnya, nilai NDVI-nya semakin baik gitu.
akan request juga si LST nya, Lens Surface Temperature, classify, kita rubah jadi equal interval aja, kita bagi jadi 5 kelas, klik OK aja, kemudian kita run. Nah, seperti ini. Sebentar, kelas NDVI ketimpa ya dia. Ulangi lagi. NDVI klik 2, classify, kita pilih 0,2, wait, 0,2 nggak bisa ya. NDVI klik 2, classify ini 0,2, kemudian 0,4, habis itu 0,6, 0,8 dan 1. Oke, new-nya kita tetap samain aja 0,2. Nggak bisa ya. Ya apa gini, kita catat aja mungkin ya. Di bawah 0,2 ini, di bawah 0,4, di bawah 0,6, di bawah 0,8 dan di bawah 1. Baik, kita run aja. Nah, kita sudah dapat range nilai NDVI nya. Ya 0 itu 0 ya. Kemudian kita pilih, ya 0 itu no data sebetulnya. Kita akan kalkulasi LST nya, pilih classify, tidak muncul ya. LST klik 2, kemudian ya classify, kita pilih equal interval aja, klik OK, kita catat lagi si suhunya. Wait 20, 22, 24, 29. Kita bisa 20, ini 29 ya. Mungkin di bawah 30 deh. 30. Kemudian 28, 26, 24. Ini di bawah 22 derajat Celcius. Oke, kita klik OK. Sini kita namain LST 1. Kita akan lihat seperti apa gitu sebarannya. Di LST itu ya 22, 24, 26, 28 dan maksimal 30 derajat Celcius. Kita rana udah seperti ini. Habis itu kita raster to poly. Di kelas LST3 sampai polygonnya nggak usah dipilih, kita pilih file outputnya.
kita kasih nama lst.shp, kita save, lalu kita run. Kemudian yang request NDVI nya kita simpan dengan nama NDVI, kemudian kita run. Nah, seperti ini. Kita akan hitung luasannya seperti apa gitu ya. Apakah ketika NDVI-nya semakin luasan NDVI yang semakin meningkat, suhunya juga akan semakin menurun? Apakah tidak? Gitu kita akan hitung. Namun untuk sebelum itu perlu teman-teman lihat bahwa sebaran dari suhu 3 ini atau bahkan 4 itu berada di wilayah ini. Kita bisa lihat di sini. Kita lihat di sini. Nilai NDVI-nya seperti apa. Nah, ini yang ini itu 1 NDVI-nya. Ketika NDVI 1 itu maka di bawah 0,2, dan di bawah 0,2 itu dipastikan bahwa tutupan lahannya bukan vegetasi gitu. Nah, untuk menindaklanjuti perbandingan luasnya, kita akan lihat di sini. Oke, NDVI kita buka juga. Ini itu ID LST, kita kasih nama LST ini, dan ini grid code dari LST. Kita kasih nama NDVI, ini juga sama grid code dari NDVI. Kita akan pivot table. Tablet kolom ada kosong deh ini. Nggak apa-apa lah gini ya. Oh iya, lupa ada yang kelewat ini. Ada yang kelewat. Kita belum hitung luasnya. Luasan lahannya. Kita masuk ke attribute table. Kita add field. Terus kita kasih nama luas aja. Cukup. Data type-nya kita pilih double. Number formatnya kita pilih numeric. Oke. Save. Kemudian di luas kita klik kanan, kemudian calculate geometry. Di situ propertinya adalah area. Area unitnya adalah hektar aja deh. Nah, kita run aja. Nah, ini udah luasnya dalam satuan hektar. Kemudian kita masuk ke yang land surface temperature, kita add field, kasih nama juga luas. Itu kita kasih data type double, number formatnya kita pilih juga numeric. Oke, kita save. Nah, luasnya juga kita hitung. Calculate geometry lagi. Luasnya kita kasih nama, ya propertinya area sih. Area unitnya hektar juga. Kemudian klik OK. Kita sudah hitung. Nah, baru kita bisa pivot table. Nah, seperti ini land surface temperature ya. Insert pivot table. OK.
Nah, kita bisa dapat luasnya. Setelah itu kita buka yang NDVI. NDVI lagi dipakai sama Argis. Nah, udah, kita ke insert lagi, pivot table, oke. Luas masuk ke values, grid code masuk ke rows. Nah, udah kita dapat nih. Ya. Mungkin di sini aja deh. Nah, ini luasan dari NDVI. DVI class luas. Nah, yang satunya juga sama, LST class, ini juga LST luas. Semakin banyak area yang nilai NDVI-nya rendah, ini 1 sampai dibukainya. Nah, semakin banyak nilai yang NDVI-nya rendah, di bawah 0,2, di bawah 0,4, maka suhunya akan banyak yang semakin panas gitu. Katanya seperti itu, tapi kalau kita lihat dari sini bahwa banyaknya itu dia di kelas 1 ya. Kelas 1 ini 21, luas NDVI-nya sekitar 21.000 hektar lebih. Nah, untuk area yang memiliki suhu, sebenarnya ada kesalahan ini. Ya betul. Ya banyaknya ya, penyebabnya kembali tadi banyak banget dari awan ini yang menghasilkan nilai ya mengacaukan nilai lah. Kebanyakan awan ini bisa kita lihat bahwa ternyata yang areanya terbaca sebagai area dingin itu banyak banget. Sementara yang nilai NDVI-nya rendah, sebenarnya kalau dari vegetasi, lihat sini itu tidak demikian gitu ya. Jadi kendala dari nilai ini adalah awan. Jadi sebetulnya ya inilah fungsinya dari menggunakan citra yang bersih dari awan gitu. Jadi kita belum bisa menarik kesimpulan bahwa apakah di area yang NDVI-nya rendah maka suhunya akan panas. Kita belum bisa menarik kesimpulan itu karena terkendala dari awannya sendiri gitu. Baik, kita sudah berada di penghujung kelas. Kita sudah bisa kursornya mana ini? Nah, kita sudah mempelajari bagaimana cara menghitung land surface temperature. Hanya saja mohon maaf, pada praktikum ini kendalanya ternyata berada di citra satelitnya yang banyak tertutup atau terkontaminasi oleh awan lah, sehingga kita belum bisa menghitung secara komprehensif. Tapi secara keseluruhan caranya adalah seperti ini. Nah, oleh karena itu bisa kita tarik kesimpulan bahwa praktikum kali ini kita sudah berhasil melakukan perhitungan top of atmospheric atau TOA yang seperti pada pertemuan koreksi juga sudah kita pelajari. Kemudian juga kita sudah mengkonversi nilai TOA menjadi brightness temperature atau BT. Setelahnya juga kita sudah menghitung NDVI, kemudian juga kita menghitung proporsi dari vegetasi PV, kemudian kita menghitung emissivity dari E-nya. Dan yang paling ultimate adalah kita sudah menghitung land surface temperature-nya.
di luar sana banyak peneliti yang mengkonversi nilai dari band 10 atau band 11 langsung dikonversi ke Kelvin, kemudian dikonversi lagi ke Celsius. Langkah tersebut bisa digunakan juga, hanya saja itu memiliki beberapa kekurangan. Hanya saja biasanya pemantauan atau konversi nilai langsung seperti itu tanpa TOA atau NDVI dan lainnya itu digunakan untuk memilih mana saja area yang paling panas. Mereka tidak memberikan atensi lebih terhadap berapa suhunya. Nah, itu perbedaan. Jadi kalau teman-teman mau atensi lebih terhadap berapa suhunya, maka teman-teman harus melakukan perhitungan mulai dari TOA, kemudian juga BT, NDVI, PV, emisi VTA, dan juga LS-nya sendiri. Tapi kalau teman-teman hanya ingin meng-highlight mana wilayah paling panas, itu langkah seperti ini tidak perlu dilakukan karena teman-teman tidak butuh nilai. Nah, pemantauan yang tidak membutuhkan nilai tersebut biasanya digunakan untuk pemantauan gunung berapi atau titik-titik kebakaran hutan. Nah, pertanyaannya kenapa pemantauan seperti itu yang terhadap suhu tinggi, ya biasa kalau gunung berapi dan kebakaran hutan itu memiliki suhu tinggi. Kenapa pemantauan yang digunakan untuk suhu tinggi, tutupan lahan bumi yang memiliki suhu tinggi tidak spesifik terhadap nilainya berapa Celsius atau berapa Kelvin atau berapa Fahrenheit dan lain sebagainya. Nah, karena kita balik lagi ke prinsipnya. Sensor Landsat 8, Landsat 7 atau Landsat 9 sekalipun tidak didesain untuk pemantauan suhu sebetulnya. Kebetulan bahwa di resolusi spektral band 10 dan band 11 itu dia bisa menangkap suhu. Tapi sebetulnya pada dasarnya tidak sampai saat ini ya, belum ada satupun satelit penyedia perekaman dan pemantauan Earth surface yang digunakan spesifik hanya untuk suhu. Oleh karena itu, ketika melakukan pemantauan terhadap heat spot atau hotspot pada seperti ya gunung berapi atau kebakaran hutan, itu nilai derajat Celciusnya ketika sudah dihitung tidak akan sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Seperti itu, sehingga gapnya terlalu jauh antara suhu realitinya dan suhu deteksinya. Oleh karena itu, beberapa peneliti tidak melakukan perhitungan land surface temperature terhadap pemantauan panas. Seperti itu. Baik, dengan demikian pertemuan ini saya tutup. Mohon maaf atas segala kekurangannya, terlebih dari citranya ternyata ada mengandung awan. Mungkin teman-teman bisa cari citra yang lebih bersih. Gimana nyarinya ya, seperti yang sudah saya dipelajari bersama. Teman-teman bisa ke sini, ke Earth Explorer, teman-teman buat akunnya, kemudian juga login di search kriteria. Teman-teman seperti ini ya, saya contohin. Anggaplah teman-teman sudah login, klik di sini ya, namanya Pulau Tuangpu. Sebenarnya ini pulau yang bagus, kaya. Di sini ada mangrove, di sini juga ada pasir putih, di sini juga ada spot terumbu karang. Ini pulau yang keren lah. Kemudian setelah itu teman-teman pilih waktu pemantauannya. Saya sarankan dari Januari 2021 sampai dengan 2022, tanggal terbaru video ini dibuat. Cloud covernya pilih ya 15-20% boleh. Pilih result. Sebelumnya pilih dataset dulu dan pilih Landsat 8 atau Landsat 9. Collection level 1 aja, karena kalau level 2 kita nggak bisa dapat nilai TOA-nya. Kalau di level 1 kita bisa dapat nilai TOA-nya di file _.mtl tadi gitu. Jadi pilihlah level 1 untuk pemantauan suhu dan kemudian pilih result. Dan teman-teman bisa pilih mana yang paling bersih gitu. Baik, jadi tugasnya pada pertemuan ini, saya tulis tugasnya ya.
Tugas yang pertama, cari citra satelit yang bersih dari awan. Yang pertama itu. Yang kedua, lakukan perhitungan land surface temperature dan kemudian tinjau hubungan LST dan NDVI. Inilah tugas dari pertemuan 12 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.